Oke, Oke, ya, selamat pagi, selamat datang di kelas USA Expressive Realita. Pertama-tama syarat buat Aisyah yang udah koordinir untuk mengumpulkan pertanyaan dari semua mahasiswa. Jadi untuk hari ini, berdasarkan pertanyaan yang kalian kumpulin, akan dibagi jadi dua agenda. Yang pertama topiknya adalah Amerika Indonesia USA, yang disitu kita bisa bahas di kampus tuh kayak apa, backgroundnya aku kayak apa, bisa menjawab juga pertanyaan Aisyah di awal tadi. yes. Terus dorongan dan perjalanan untuk sampai ke sana. Kita akan bahas Amerika, realita versus persepsi itu sendiri, dimana akan bahas tentang environment-nya, apa yang bisa disiapin untuk kalau misalnya kita kerja di luar negeri, terus gimana aku survive. Dan ada pertanyaan yang akan sprinkling ke dua agenda ini, yaitu kehidupan pribadi dan kampus yang membentuk aku dari sekarang. Nanti akan di sisi QA kalau misalnya kita masih ada waktu. Oke, cukup straightforward ya dari sini. Ada pertanyaan dulu sebelum aku lanjut. Ada pertanyaan All teman-teman? good? All Oh, good? Oke. Satu, dua, tiga, nggak ada? Oke. Kita lanjut. Oke, jadi pre-Amerika ya bisa dilihat di layar. Lah, kita zaman kuliah waktu itu lucu kita banget. masih 2019 yang pada ikut kelas I think it's HR. HR itu bisa dilihat dari namanya Andas dari bagian kanan pojok pakai kacamata. Jadi kayak gimana sih aku waktu di kampus? Ya dari sekilas aku anak manajemen. Semua anak manajemen apa ada anak IT juga? Ada anak IT juga. Alright, hai anak IT. Saya dulu anak manajemen yang melipir-melipir ke anak IT kadang-kadang. Terus aku juga pegang operasional kantin di ISQ. Jadi zamanku dulu, aku Ah, nggak tahu sekarang apa enggak, kita punya kantin untuk memfasilitasi bisnis kuliner anak ISQ. Dan waktu itu aku pegang operasionalnya. Masih ada nggak sekarang? masih ada, masih ada. Kak. Ya, oke. Tim ada tim kalau ya untuk tim operasional atau timnya kantin ISQ, salut untuk kalian itu adalah tempat yang sangat berguna. Oke, terus ada yang nanya kayak gimana juga dari segi aku orangnya. Aku mau tanya testimonial pagi ini ke teman-teman angkatan satu, katanya angkatan satu dan dua, katanya aku Wow. trouble. Ya, karena kalau misalnya aku bilang semua hal yang aku catat di layar ini, pasti kalian pada bilang, ini narsis banget kalau Lala. Ya, tanya dong. Oke, salah satu yang aku highlight dari semua testimonial ini adalah disiplin keuangan, dan kenapa aku bakal hari ini, aku akan jelasin lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Oke, jadi gimana sih perjalanan aku dari Indonesia bisa nyampe Amerika? Zaman kuliah, aku tipe orang yang emang udah mulai cari duit dari segi saham. Aku juga kerja lepas yang tadi disebutin sama Aisyah, jadi penulis. Yes. Dan alhamdulillah orang tua aku memang investor saham dan lain-lain. Jadi aku dapat ilmu dari situ. Dan Hmm. ISQ waktu itu ada banyak kelas, tiga kalau nggak salah. Ada kelas untuk investasi, ada kelas untuk keuangan, dan Mbak Wid memang merekrut dosen yang ahli di bidangnya. Waktu itu ada Bu Muji, ada Pak Gama, itu mereka berdua memang investor juga. Jadi ya ilmu dari rumah, ilmu dari kampus, nomor membantu di situ. Tapi kenapa di sini yang aku halnya cuma kelas digital ISQ? Karena aku tipe orang yang vokal, jadi Mbak Wi itu tahu kalau aku memang tertarik sama digital marketing. Dan waktu itu dapat kesempatan untuk ikut kelas digital ESQ yang lebih advance dengan orang Malaysia. Hmm. Sedikit side conversation, kalau kalian itu memang minat sama sesuatu, aku bakal saranin kalian ngomong sih, karena dosen ESQ, Yes. if they can, they, kalau mereka bisa, mereka bakal bantu kamu kok. Jadi sedikit tips di situ. Oke, dari kelas detail ini aku dan kerja lepas aku direkrut di salah satu perusahaan digital marketing, jadi karyawan di situ sekitar 1 2 tahun. Yang pertama aku keluar karena waktu itu aku ngerasa aku pengen belajar digital marketing lebih luas lagi karena ketika kalian kerja di perusahaan yang udah jadi karena waktu itu perusahaan Jepang yang memang udah gede gitu kan.
Aku nggak dapat kesempatan banyak untuk megang banyak digital marketing. Makanya aku pindah ke startup. Kalau kalian suka cari ilmu, suka cari pengalaman, startup itu wah bagus banget. Tapi ingat kalau mereka bakal bikin kamu kerja kayak kuda karena startup kan. Betul. Oke, tapi aku nggak happy di dua perusahaan ini karena aku merasa selalu ada yang bikin aku nggak nggak apa ya nggak berkembang atau aku merasa stuck di jadi akhirnya aku keluar juga dan pulang ke rumah. Hmm. Di rumah kalau orang tua aku kayaknya di sini deh. Mereka tahu lah aku di rumah itu yang benar-benar aku nggak tahu aku mau ngapain, apa aku mau bisnis, apa aku mau cari kerja lagi, aku nggak tahu. Akhirnya sama ibunda dan ayahanda intinya bilang ya udah kamu kalau mau keluar negeri aja, kamu kan punya duit dan aku bisa bela diri. Dan inilah di sinilah kenapa aku tadi highlight disiplin keuangan karena Hmm. aku memang pergi keluar negeri pakai duit sendiri dan bukan dan itu hasil dari ngumpulin duit dari zaman SMA, dari zaman kuliah, bahkan dari zaman SD. Wow. Akhirnya aku mutusin untuk pergi ke Amerika karena waktu itu ada temen di sana dan aku melihat Amerika itu pasar yang cukup bagus untuk kerja freelance dan pasar yang untuk bagus untuk mencari jati diri lah. Makanya aku memutuskan untuk pindah ke Amerika. Dan sekarang kayak gimana sih aku 2023 aku freelance yang menawarkan jasa, proyek, atau manajemen sumber daya departemen. Tapi aku bukan HR. Jadi aku bukan bagian yang merekrut atau bagian kompensasi, aku bukan bagian di situ. Nilai yang aku jual adalah aku mengoptimisasi sumber daya perusahaan supaya semua aktivitas dan perencanaan itu mendukung inisiatif keuntungan perusahaan. Itu ada jasa yang aku jual. Dan area yang aku servis sekarang ada di New York, ada San Francisco, Texas, Oh. beberapa tim yang aku pegang dari Nigeria, Eropa, dan Kanada, yes. Hmm. Ada yang bilang, Kak, nggak ada? Oke. Okay. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut, bisa connect di linkedin.com, Hartani Dining Room. Jadi itu adalah background dan kayak gimana sih waktu di kuliah. Semoga ini bisa menjawab. Kalau nggak bisa, nanti boleh tanya di akhir. Oke, okay. Sekarang kita lanjut ke realita USA dan ekspektasi. Yang pertama aku mau tanya dulu sama kalian. Menurut kalian environment kerja atau lingkungan USA kayak apa sih? Aku mau tahu 5 dari 5 orang dong. Siapa aja? Boleh Kak. Oke, sebut apa aja pas stereotipnya. Kalau stereotip berbeda adalah rasis Kak. Oke, ada lagi? Hmm. Ada satu rasis. Bagus itu. Homelessnya Terus, banyak banget di Amerika. oke, dua homeless. Terus Yang lain, kebebasan yang Ini sangat tinggi. suaranya sama ya? Gak jawabannya yang sama. lain, yang lain. Isan, Yang Isan, lain boleh, yang lain. Isan sidik. Awasan, stereotype. Dia Resti, Resti, stereotipnya Amerika. Negara yang eh berkembang enggak juga sih. Eh, Masih belum tahu tentang Amerika, Kak. Oke, kalau aku lebih ke kayaknya money oriented banget, materialistis banget. Oke, Stereotipnya. what is this? Oke, kita udah punya rasis, homelessness, um, materialities. Ada yang mau dua lagi? Di chat tuh Kak ada yang bullying. Bullying, oke, bullying. Oke, Oke, chat juga bullying boleh sama tambahin. ya, boleh. Menarik itu. Oke, satu lagi. Coba lihat di alamat saya ada absen nggak? Oke. Salsa di mute salsa. Oke. Apalagi? Stereotipnya satu lagi. Satu lagi nih. Boleh. Satu lagi. Musik anjing. Stereotype. Em, apa ya? Stereotipnya adalah
Ini kali ya. Oh, hustle culture, Kak. Di chat tuh Oke, ada tulis hustle betul. culture. Alright, wah, oke. Hustle, materialistis, rasis, bullying, homelessness. Oh wow, oke. Jadi pertama aku bilang kalian dulu, good job. Mana yang benar, mana yang salah? Jawabannya adalah tergantung. Hmm. Kenapa kok bisa tergantung? Pertama dipengaruhi dari United States of America, kata states. Jadi kalian pada tahu nggak sih state itu maksudnya apa? Ada Eh, yang tahu? Negara negara. Kalau bagian, nggak Kak. tahu apa juga. Ah, negara bagian bukan, Kak? Hmm. Apa? Enggak. Yes, oke, negara bagian, betul itu. Bagus. Tahu kenapa state bisa mengaruhi tergantungnya stereotip tadi? Karena law-nya beda-beda. Hukum Heeh. beda. Siapa itu yang ngomong tadi? Aisyah ya? Heeh. Wah, mantep banget. Yap, jadi Amerika itu punya 50 state, saudara-saudara. Dan setiap Wow. state punya aturan sendiri, punya budaya sendiri, punya custom sendiri. Ya, custom budaya sama ya. Ya, 50 state ini mereka semua punya otak sendiri. Dan mereka nggak mau dicampuri sama state yang lain. Bisa dibayangin betapa beragamnya budaya Amerika itu ketika kalian tinggal di sini dan berinteraksi dengan berbagai macam state. Aku nggak akan bahas semua state ini karena 50 itu banyak banget ya. Masih pagi lagi juga kan. Jadi aku cuma bahas dari segi 4 bagian besar. Ada North, Midwest, South, and West. Karena aku tinggal di Midwest, Chicago itu daerah Midwest, dan teman-teman aku kebanyakan dari West, aku kan berbicara cuma dari 2 daerah ini. Nah, bisa dilihat di sini, Midwest itu tipe orangnya mereka sopan, dalam artian mereka mereka mirip-mirip sama kita, jadi nggak terlalu terus terang. Kalau misalnya mereka pikir kamu itu nggak sopan atau mereka nggak suka sama kamu, kemungkinan besar mereka nggak akan ngomong depan kamu, tapi mereka akan ngomong di belakang. Dan mereka tuh tipe orang yang tertutup, karena Midwest itu salah satu daerah yang jarang orangnya pergi ke luar negeri atau pergi ke state yang lain. Makanya kenapa kalau di sana jarang ada orang senyum, dan kebanyakan dari mereka bergaul ya sama situ-situ aja. Terus yang terakhir mereka cerdik. Karena kenapa? Karena pemerintahan di daerah Midwest, terutama di daerah Illinois, Chicago, daerahku, itu mirip-mirip pemerintahan Indonesia. Tahu maksudnya kan ya? Ya, jadi makanya orang-orang di sini suka cari jalan gitu. Tapi gimana dengan West? Sorry, South, not West. South, mereka justru orangnya ramah. Kebanyakan orang South itu lebih jujur, konservatif. Jadi tipe-tipe orang yang taat agama, terutama karena tapi kebanyakan Kristen ya. Taat agama itu biasanya ada di South. Jadi bisa dilihat dari 2 daerah aja mereka bisa sangat berkebalikan banget. Yang satu cuek, tertutup, yang satu itu ramah, konservatif. Itu orang South. Kecuali Florida. Jadi kalau misalnya ada yang nanya tentang Florida, tolong jangan jangan percaya dengan apa yang aku baru omongin ya. Florida itu daerah South yang cukup spesial. Kalian bisa cari di internet, ada banyak meme kenapa Florida itu bisa sangat spesial. Oke, tapi terus kalau saya dari lingkungan kerja kayak gimana sih? Karena ini kan yang aku bahas sekarang masih dari segi lingkungan sosial untuk lingkungan hidup ya. Kayak karena aku cuma pernah megang, kebanyakan megang daerah New York, California, sama Texas, aku mau ngomongin dari segi 3 ini. Oke, jadi yang diomongin sama salah satu stereotip tadi hustle itu New York banget. Mereka memang menganggap waktu itu adalah uang. Makanya kenapa kalau kalian ngomong sama orang New York atau rapat sama orang New York, mereka saling motong sama satu sama lain itu bukan karena mereka nggak sopan, tapi karena mereka merasa waktuku itu sangat berharga. Kamu jangan buang-buang waktuku gitu kan. Dan New York itu biasanya orangnya lumayan gerasa-gerusu karena semua orang tuh pengen sukses di New York. Dan mereka orangnya terus terang. Kalau mereka nggak suka, mereka akan bilang again. Karena mereka merasa waktu itu sangat berharga, mereka nggak akan bertele-tele sama kamu. Terus aja ada California. Nah, lebih justru kebalikan dari New York. Dia tuh orangnya legowo, santai. Kalau meeting telat, itu orang California.
California tuh Jadi, yang kaya-kaya kan Kak di sana. Orang nah kaya ini di dia yang menarik California. dari California, itu pertanyaan bagus banget. California itu state yang sangat mahal. Jadi homelessness di California tuh tinggi banget karena orang pada nggak punya duit. Oh, oke. Dan nih bayangin aja ya, mie di daerahku di Chicago, di Illinois itu paling 2, 3 itu udah mahal. Mie instan tuh ya. Di Yap. California tuh paling murah $5. Jadi bisa Uh, dibayangin betapa Wow. besarnya perbedaan harga. Tapi anehnya orangnya tuh legowo. Aku juga heran ya. Itu gimana sih mereka bisa santai tapi kok pada miskin gitu kan karena ya. WLT kayaknya kayak. Jadi santai mereka ya. Eh, mungkin mungkin bisa jadi, atau mungkin karena daerahnya itu kan memang banyak matahari, daerah pantai. Mungkin kenapa mereka legowo. Bahkan salah satu klien, aku pernah pegang klien dari California tuh, mereka hire aku khusus buat memastikan supaya kepala timnya dan direkturnya itu mereka punya waktu, sama beberapa anggota tim khususnya tuh mereka punya waktu bebas. Kalau katanya sih pertimbangan mereka adalah karena dengan waktu bebas mereka bosen bisa lebih kreatif. Jadi bisa dibayangin betapa beda budaya New York sama California. New York biasanya mereka pengen cari orang itu yang bisa mengotisasi gimana cara kerjaan banyak banyak selesai. California malah kebalikannya. Jadi emang United States itu agak unik, itu tergantung daerahnya aja bisa beda-beda. Texas itu menurut aku tengah-tengah, mereka kasual, santai, tapi mereka juga disiplin. Menurut aku sih Texas terimbang sih dari 2 state ini. Oke, ada pertanyaan dulu dari sini? Kalau di California berarti kesenjangannya bisa beda banget dong Kak. Ada yang beneran kaya banget sama ada yang homeless. Itu Ya. apakah di state itu doang apa sebenarnya lumayan banyak di state-state Amerika yang lain? Sepengetahuan aku, California sama New York yang senjangnya sangat tinggi. Texas nggak terlalu. Berarti kalau homeless itu beneran dia di pinggir jalan gitu Kak tidurnya? Apa Kalau gimana? kalian ke New York sama California, iya. Di kota-kota besar biasanya homelessnya kelihatan. Tapi kalau misalnya kayak di daerah yang lebih santai, itu homelessnya kadang bukan karena kesenjangan duit, tapi karena mereka narkoba, alkohol, judi, kayak gitu. Jadi memang kenapa kok homelessnya yang untuk khusus New York sama California itu cukup tinggi, karena nggak cuma areanya mahal, properti di sana itu um, dikit banget propertinya tuh, yang propertinya bahasanya sih bukan dikit, limited, terbatas. Nah, makanya kenapa sekarang itu New York bahkan melarang Airbnb. Karena salah satu penyebab properti itu mahal karena banyak orang beli properti cuma buat disewain Airbnb. Makanya Airbnb udah mulai dibatasin di daerah New York biar orang bisa beli rumah. Oke. Kayak gitu. Oke, pertanyaan lain? Langsung aku lanjut? Oke, lanjut dulu Kak. Lanjut Kak. Oke, alright. Yang kedua, kenapa kok Amerika sangat-sangat tergantung gimana sih stereotip yang benar apa enggak, itu adalah imigrannya. Semua orang di Amerika itu imigran. Satu-satunya warga yang gak imigran itu cuma aborigin. Jadi itu kenapa di Amerika kalau kalian berinteraksi dengan orang, kalian juga harus bisa bukan menyesuaikan, melihat atau ya melihat dan adjust komunikasi berdasarkan budaya dan sejarah orang yang kamu hadapin. Nah, di Amerika itu ada istilah generasi 1, generasi 2, generasi 3. Maksudnya generasi 1, 2, 3 itu apa sih? Jadi kayak misalnya aku orang Indonesia, aku pindah ke Amerika, aku generasi 1. Ketika aku punya anak, dan aku masih tinggal di Amerika, anakku hanya di generasi kedua. Kenapa kok generasi ini penting untuk ditahu? Karena biasanya generasi 1 itu mereka masih megang budaya asal. Jadi aku masih megang budaya Indonesia. Tapi ketika aku punya anak, kebanyakan generasi kedua itu masih ikut budaya ibu atau ayahnya, tapi mereka udah sedikit campur sama budaya Amerika. Nanti semakin ke bawah ya semakin berkurang gitu. Nah, kenapa kalian kalau ngadepin orang Amerika, mereka
misalnya dari orang India yang generasi 2 dengan generasi 5 itu bisa beda banget tingkah lakunya. Hmm. Karena itu bisa dipengaruhi dari budaya dan sejarah. Terus kan gimana sih perusahaan-perusahaan di Amerika itu bisa menyeimbangkan semua orang supaya semua orang bisa kerja dengan damai, padahal semuanya itu punya pola pikir dan punya perilaku yang beda-beda. Jawabannya adalah yang udah disebutin di awal sama seseorang kayak Aisyah, duit. Semua orang suka duit. Ini adalah penyatu dari Amerika, duit. Money Menarik. oriented. Di Indonesia juga gitu sih duit. Di Semua Jakarta kayaknya manusia juga. aku rasa sih duit Jakarta. ya. Ya, ada beberapa hal yang perusahaan lakukan untuk memastikan semua orang harmonis. Karena kalau misalnya semua orang harmonis, semua orang bisa kerja, duitnya makin banyak kan gitu. Hmm. Yang pertama adalah mencoba menjadi setara dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Kayak di sini ada salah satu grup chat di mana ada warga Israel yang intinya dia itu waktu berita Hamas lagi anget-angetnya, lagi nyerang gitu kan, dia langsung bilang di grup chat, aku aku berduka Israel gini 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 gini. Langsung salah satu pimpinan dari DI itu biasanya tim yang um, bertugas pemimpinan lintas budaya. Kelas ini banget tuh, dia dia beneran dibayar untuk jadi orang yang penengah gitu kan. Dia Hmm. langsung motong kalau bilang makasih pesannya, tapi kita kita itu di sini juga merasa kita juga di sini peduli Palestina juga. Jadi lebih baik kita fokus ke kerjaan, jangan pokoknya ini dia itu langsung menengahi kalau kita di sini tidak akan ngomongin politik, kita tidak akan bicara siapa yang salah dan benar kan di sini tempat kerja. Kalau Hmm. kalian mau ngomongin tentang politik atau apapun, lakukan itu di luar tempat kerja. Dan itu menurut aku adalah salah satu aksi yang lintas budaya banget untuk memastikan semua orang didengarkan. Karena kalau misalnya nggak didengarkan, bisnis kamu nggak akan jalan. Hmm. Yang kedua, Amerika tuh suka apresiasi. Dan mereka, aku perhatikan mereka apresiasi itu nggak nyebutin gelar. Kayak di sini, waktu ada product launch, mereka nyebutin nggak berdasarkan siapa aja sih posisi posisi orang-orangnya, tapi mereka langsung nyebutin nama. Dan menurut aku itu sangat bagus banget. Karena semua orang merasa memiliki dan merasa keterlibatannya itu dihargai, terlepas apapun posisinya dia. Oke, dan yang terakhir ada dari hukum. Amerika itu punya hukum dua yang sangat melindungi untuk harmonisasi pekerjaan. Yang pertama ada Equal Pay Act of 1963. Itu intinya adalah laki dan perempuan bayarannya harus sama. Prakteknya memang perempuan bayar lebih rendah, tapi berkat aturan ini nggak kesenjangan bayarannya nggak sebesar kalau nggak ada aturan ini. Terus yang kedua, Title 7 of the Civil Rights Act of 1963 itu adalah larangan diskriminasi ras, agama, budaya, dan kawan-kawan. Jadi kalau kalian merasa bos kalian tuh rasis atau diskriminasi agama kamu di tempat kerja, kamu bisa langsung nuntut mereka dan dendanya lumayan, 40.000 US dollar. Meskipun kalian bagi 40.000 US dollar sama pengacara, 40.000 US dollar itu banyak. Dan ini aja denda rata-rata, jadi bisa lebih tinggi tergantung bukti yang kalian kumpulin. 600 juta ya. Oke. Ya, 40.000 US dollar itu 100 jutaan. ya sedikit di bawah pendapatan minimal UMR-nya Illinois kalau nggak salah, sedikit di bawah. Karena kayaknya Illinois itu 50, 60 ya Per tahun ya? per tahun. Wow. Oke, jadi itulah gimana cara perusahaan bisa mengharmonisasi satu sama lain. Oke, yang terakhir adalah menjawab gimana sih apa yang harus dilakuin supaya survive atau bisa apa yang disiapin untuk kalau kalian mau kerja di luar negeri.
Yang pertama, kalian harus punya karakter. Alhamdulillah sih kalian di ISQ ya. Jadi karena kampusnya ini kampus karakter, jadi cobalah untuk manfaatkan apapun program karakter yang mereka lakukan pada kalian dan kalian rasa itu akan membantu. Terus yang kedua, kalian pahami norma yang umum. Kayak misalnya orang senyum, senyum balik, say hi. Terus kalau misalnya negur, negurnya jangan di depan semua orang. Itu kan norma umum ya. Nyaris semua negara sama-sama gitu kan. Terus yang ketiga, selalu kosongin pikiran. Karena Amerika tuh melting pot, banyak orang yang beda-beda. Kalian jangan pernah berinteraksi dengan orang dan langsung mikir, oh dia orang Amerika pasti gini 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 gini. Oh dia orang New York pasti gini 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 gini. Jangan. Selalu selalu kosongkan pikiran, kalian harus netral. Dengerin mereka, dengerin aja. Ntar kalian pasti akan pahami sendiri orang ini budayanya kayak gimana. Dan kalau membantu, ini membantuku di awal-awal, kalau stereotipe itu cuma referensi. Jadi kayak yang di awal tadi, stereotipe New York suka hustle gitu kan. Nggak Mm-mm. apa-apa, kalian anggap itu. Simpan aja di pikiranmu, tapi kalau ternyata dia nggak se-hustle itu, apapun alasannya dia gitu kan, seenggaknya kalian udah ada persiapan gitu kan. Kalian jangan datang meeting harus tepat waktu, harus siap-siap gitu. Terlepas nanti dia bakal gimana reaksinya itu beda cerita gitu kan. Yang penting kan harus siap. Terus jangan pernah takut nanya. Kalau misalnya kalian ragu, aku tadi salah nggak ya? Kalau takut tanya sama orangnya langsung. Kalian bisa ikut komunitas atau kalian Google, tanya aja. Dan yang terakhir, kalau misalnya mau ekstra, bisa baca berita. Karena dengan berita tuh kalian bisa baca mood orang kayak gimana. Kalau misalnya katakan ada ada perang daerah mana gitu kan, dan siapa sih dan negara mana sih yang terkena gitu kan. Kalau kalian lagi ngobrol sama orang dari negara tersebut atau punya keturunan dari negara tersebut, kalian bisa bisa lihat, oh dia dia kelihatannya kesel, bad mood hari ini masih gara-gara itu, bukan gara-gara aku gitu kan. Terus persiapan kerjanya apa aja sih kalau kalian mau kerja di luar negeri? Yang pertama, doa orang tua itu nomor satu. Ini klise banget tapi asli beneran. Ampuh, kalau kalian masih diberkati dengan orang tua, baik-baik dengan orang tuamu karena doa doa orang tua itu beneran mantep. Yes. Terus yang kedua lagi, sorry, ada yang nanya? Enggak. Lanjut, Kak. Oke. Terus yang kedua aku sebutin lagi, karaktermu tuh sahabatmu. Hmm. Karena 50% klienku, mereka ngaku kalau mereka mempekerjakan aku karena karakterku. Karena mereka melihat aku orangnya tanggung jawab, aku orangnya jujur, komunikatif. Jadi karakter itu benar-benar sesuatu yang harus kamu bangun dari sekarang. Dan yang ketiga, cari pengalaman. Apa aja, coba aja. Karena berdasarkan hidupku di belakang, dengan aku bilang iya ke banyak hal, kamu bisa tahu mana yang kamu suka, mana yang kamu nggak suka. Meskipun kamu di awal mungkin rasa, kayak ini buang-buang waktu banget deh. Coba aja dulu. Kalau misalnya kalian nggak suka, ya kan kalian masih muda ya, buang waktu dikit ngapain, kenapa kenapa nggak gitu kan. Tapi yang jelas, ke depannya kalian akan tahu mana hal yang kamu mau beneran mau kejar dan mana hal yang kamu nggak akan mau kejar. Oke, terus selanjutnya gagal itu proses menuju berhasil. Alhamdulillah aku punya orang tua yang dari kecil mereka nggak pernah maksa aku untuk dapat nilai 100. Mereka nggak pernah maksa aku. Dan ketika aku gagal, mereka tertawa bersamaku. Jadi mereka benar-benar mendidik aku tuh untuk nyaman dengan kegagalan. Karena ketika kalian di luar negeri, kalian nggak punya siapa-siapa. Dan ketika kalian ditolak, dan kalian merasa gagal, kalian harus nyaman dengan kegagalan itu. Dan berhubungan dengan karakter juga, alhamdulillah orang tua aku juga tipe orang yang, kayaknya orang tua aku di sini deh. Hai, tapi ini beneran, ini ngomong serius, bukan karena orang tua aku di sini.
em, mereka ketika aku nilainya jelek atau gagal apapun, mereka cuma peduli satu hal, kamu ngelakuinnya dengan jujur atau enggak. Hmm. Dan itu nilai yang aku bawa dari sekarang. Apapun, apapun didikan atau apapun yang kalian lakukan, kalian harus mencari cara untuk nyaman dengan gagal. Hmm. Yang terakhir, atur uang dari sekarang. Berapapun yang kamu punya sekarang, kalian harus atur dan manage uang itu supaya kalau kalian punya impian apapun akan ada dana. Dah, itu tadi adalah kelas. I actually forgot what it's called. Eh, Realita versus investasi Amerika. Sekarang, aku banyak banget ngomong, jadi untuk sekarang aku buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? ada yang mau nanya boleh di chat Boleh atau yang mau tanya angkat tangan atau boleh di chat, silakan. Kita open untuk semuanya. sambil nunggu. Mm-mm. Sebenarnya ada pertanyaan yang masuk nih ke WhatsApp aku. Ini kemarin kalau ada yang mau nanya sebenarnya em, gimana kalau tuh punya courage buat wujudin mimpinya karena tuh as a, mimpi besarnya. Em, Terus karena kita tahu di Indonesia seseorang perempuan khususnya perempuan yang berhijab itu susah untuk mendapatkan chance. So I wanna know how she survive and just go over it. Jadi mungkin ini ya kayak as a woman-nya gitu. Mungkin kan banyak stereotype kayak, aduh kayaknya kalau cewek eh, nggak usah yang tinggi-tinggi lah dan kayak gimana kalau kalau menghadapi itunya. Oke, pertanyaan bagus. Jadi, aku mau kasih tahu ya, cewek itu mungkin memang punya beberapa ketidakuntungan karena anak cewek harus di rumah, gini-gini. Tapi kalian harus ingat, cewek itu pintar, cewek itu kuat. Karena kenapa aku bilang kenapa itu cewek kuat? Kalian bayangin aja ya, kita itu nggak ngapa-ngapain, cuman hidup doang nih ya. Hormonnya itu udah meledak-ledak sendiri. Kita dari kecil sampai besar itu kita udah ibaratnya menaklukkan naga kita sendiri. Yes. Jadi kalau kalian bisa hidup dengan menekan emosi yang bertabu-tabu gitu kan ya, kalian tuh kuat. Jangan pernah merasa hanya karena kamu cewek, kamu itu lemah. Dan cewek itu udah didik dari kecil kalau kita bisa kita bisa mendapat yang kita mau tanpa dengan cara yang halus, itu cewek. Dan itu adalah skill yang sangat bermanfaat di lingkungan kerja atau bisnis. Hmm. Karena kalian nggak pebisnis aja, kalian jadi cewek itu harus harus sopan dan lemah lembut. Coba ada nggak sih cewek di sini yang ibunya bilang, ayo kamu kalau misalnya pengen sesuatu tuh teriak-teriak, pasti nggak ada. Pasti bilang, cewek itu senyum, yang halus nak, pasti kayak gitu. Ya. Aku nggak ada satu budaya Indonesia pun yang aku tahu akan minta cewek untuk teriak-teriak, nggak ada. Yes. Nah, kalau dari segi courage tuh gimana? Kalau kalian nggak, ini saran aku ya. Satu, kamu stay dulu mimpi kamu tuh apa, dan apa yang kamu butuhin untuk mencapai mimpi itu. Apakah itu duit, apakah itu waktu, apakah itu ilmu. Dari situ kalian bisa memikirkan gimana caranya aku bisa mencapai semua hal yang aku butuhin. Kalau kalian berhasil mengisi semua, misalnya uang, oke, uangku bisa dapat dari sini, 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 waktu aku bisa dapat dari sini, sini, pengalaman aku bisa dapat dari sini, sini, sini. Sekarang tinggal pertanyaan kamu sendiri. Aku punya semua yang aku butuhin, kenapa aku masih takut? Hmm. Yes.
Ya, jadi itulah saran aku. Serius banget. Tapi aku keren itu sarannya. Ya, setuju, Yang setuju. cowok jangan tersinggung ya, gara-gara aku bilang cewek kuat ya. Kalian juga kuat di jalan kalian sendiri kok. Tapi karena aku bukan cowok, aku nggak bisa ngomong. Benar, karena nanti juga kan akan jadi orang tua gitu. Orang tua yang, ya tadi aku ngeliat banget kayak peran orang tua di hidupnya Kalala kayaknya tuh sangat membentuk dirinya Kalala banget tadi, untuk nyaman dengan kegagalan, dan lain-lain tuh sangat, apa ya, sangat kerasa banget. Nah, Kalala, ada yang nanya lagi nih. Gimana caranya yang bisa dimulai dari sekarang kalau kita pingin kerja di luar negeri? Dari Yusuf Wikramatungga. Oke. Di zaman sekarang itu kan terbuka ya. Jadi di internet itu kita udah mulai bisa banyak cari cara untuk um, dapat kerja dari luar negeri. Ada banyak sekali website freelance atau um, LinkedIn lah paling kecil gitu. Kalian cari-cari aja di internet kerja apa aja. Beruntungnya kalian di Indonesia. Kenapa aku bilang beruntung? Karena aku perhatikan banyak orang Amerika itu cari cari orang dari Indonesia, Filipina, Thailand karena bayarannya jauh lebih murah. Kalau di sini misalnya katakan penulis itu biayanya bisa sampai 20-30 per jam. Mereka Hmm. bisa dapat di Indonesia atau di Thailand itu paling cuma $4, $1. Kan jenjangnya banyak banget tuh. Jadi carilah di internet apa apa kerjaan yang bisa didapetin dan cari cari kerjaan yang menurut kamu tuh bisa legit gitu kan. Kalau kalian anak IT, karena gini ya, kalau kalau misalnya kalian project manager kayak aku kan memang harus cari kerja beneran. Tapi kalau kalian anak IT atau penulis, kalian bikin aja karya, nggak harus kerja sama orang. Sekarang itu kan kalau IT ada GitHub, ada open source yang kalian bisa mulai tunjukin apa sih keahlian kalian. Karena aku lihat dari kalau anak IT itu lebih gampang untuk dapat portfolio sebenarnya. Nah, kalian bikin aplikasi atau bikin apa itu bisa bisa jadi nilai jual kalian untuk kalau kalian mau cari klien di luar negeri. Dan yang paling mendasar mungkin ini dari segi hukumnya, jauhilah polisi. Selalu selalu keep a clean track record everybody. Jangan judi, jangan jangan jadi pokoknya jangan pernah ketangkap polisi itu aja. Mirza, jangan ya, judi slot, jangan judi slot. Ya, sekali kalian Waduh. ada stain dari polisi, susah nanti kalau kalian mau dapat dari Kerja. luar negeri gitu kan. Oke. Kalau Oke. berarti ke Amerika itu beneran, pas yang kalau ke Amerika itu beneran nyari kerja di Amerikanya, untuk apa namanya, emang udah mau kerja di Amerika gitu. Atau kayak gimana kalau perjalanannya itu tadi? eh Pertamanya sih cuma mau jalan-jalan. Oke, menarik. Jalan-jalan sama teman gitu kan. Tapi pas lihat pasarnya, ada banyak banyak website yang waktu di Indonesia aku pingin untuk dapat klien dari sana tapi nggak bisa dapat karena mereka bukanya cuma khusus buat orang Amerika. Jadi waktu aku ke Amerika aku buka dan ya hidup terjadi dapat visa, ya udah kerja aja di sini, tinggal aja di sini gitu. Oh, jadi langsung langsung apply terus langsung di approve apa kayak gimana tuh? Dari segi apa ya? Kan itu tadi Kalala ke Amerika kan. Habis itu tadinya cuma mau jalan-jalan, tiba-tiba em, apa namanya, jadi ya udah kerja di sana gitu. Itu Aku perjalanannya tuh kayak gimana tuh? ya jadi karena aku lihat pasarnya di sini bagus, kayaknya Mm-mm. menarik untuk gaya hidup aku karena aku tipe orang yang lebih suka bebas gitu kan. Aku nggak mau ke kantor, aku maunya di rumah gitu kan. Anak rumahan banget soalnya. Em, jadi aku mulai apply satu sana sini dan karena kebetulan bisa tinggal di sini ya udah karena visanya bisa dapet ya udah tinggal Hmm. aja di sini. Terus aku timbangin aja usahanya dari situ, cari klien lagi. Waktu itu cuma dapat satu, terus cari lagi, terus jadi sini deh, gitu. Oke. Berarti pertamanya tuh bukan bukan karyawan gitu ya, Kalala ya. Jadi klien. Bukan,
Ya, klien. Sampai sekarang juga masih klien. Kenapa kok Surya Maki yang paling di depanin? Karena itu klien aku terbesar. Jadi, um, I wanna I want it to be everywhere. Gitu. Oke. Berarti kalau yang di Survey Monkey itu juga salah satu kliennya Kalala ya? Iya, betul. Wow. Ini berarti Kalala work from anywhere? Atau ke kantor? Atau kayak gimana? Enggak, aku kerja dari rumah. Jadi, ini uniknya Amerika ya. Heeh. Kita itu boleh kerja dari kita tuh boleh kerja di rumah, tapi kamu harus punya status di Amerika. Karena aku kurang paham kenapa, tapi konon katanya sih kalau misalnya mereka hire orang dari luar, misalnya orang Indonesia, orang Thailand gitu, mereka ada ekstra pajak, makanya nggak mau. Ah, iya, Jadi iya. ya, jadi kalau aku pulang ke Indonesia gitu kan, tapi aku harus tetap tetap punya status di Amerika tuh orang apa. Kalau nggak mereka nggak bakal kerja sama aku. Berarti sekarang Kalala statusnya apa Kalala di Amerika? Aku status green card, tapi warga Indonesia. Biar bisa pulang Indonesia lama. Karena Oh, kalau misalnya aku lepas lepas warga Indonesia, nanti aku pulang ke rumah itu cuma bisa sebulan. Kalau oh, misalnya lebih dari sebulan, aku harus urus visa dan kawan-kawannya kayak, ya ampun, negaraku sendiri gitu kan. mm-mm. Oh, oke. Green Terus card ada itu orang udah di permanent Indonesia. resident ya, Kak? Kenapa? Green card itu udah permanent resident ya, berarti. Bukan, green card itu, ya benar, permanent residence, tapi dalam artian kita itu alien yang boleh tinggal di Amerika. Oke. Itu ada bayar pajaknya gitu-gitunya mahal nggak, Kak? Kalau green Oh, card? yes. Semua pajak mahal. Di sini pajak kira-kira 30-35%. Wow. Pajak penghasilan. 30-35% cuman buat pajak negara. Oh my Jadi God. ada pajak negara, ada pajak state. State sendiri juga ngambil pajak. Makanya orang Amerika banyak yang susah duit tuh gara-gara di situ. Gitu. Oh my God. Menarik. Oke. Ada yang nanya lagi nih di chat. Apa nih? Infolocker. Infolocker. Infolocker, Kak, katanya. LinkedIn, freelance platform, cari Pak. Cari banyak banget sih emang. Apalagi Isan nih IT ya. Isan coba tolong banyak banget di LinkedIn. Jadi kita harus build portfolio di LinkedIn juga ya berarti kan Lala untuk bisa dilihat. Eh, LinkedIn itu tempat yang bagus. Tapi kalau kalian misalnya mau, hmm, aku cuma bisa ngomong LinkedIn karena aku orang project management ya. Jadi banyak koneksinya dari LinkedIn untuk dapat kerjaan. Tapi kalau untuk anak IT, aku saranin kalian cari-cari lagi tempat mana aja sih yang bisa buat mendapat exposure. Karena untuk technical writer aja, aku pernah saya punya klien penulis teknis technical writer itu penulis teknis ya. Ya technical writer lah. Technical writer mereka bisa cari dari GitHub, dari Dev.io. Jadi kalian itu tergantung bisnis yang mau kalian jual, kalian harus cari platform yang cocok buat kalian. Hmm. LinkedIn itu bagus, tapi bukan berarti LinkedIn akan menyelesaikan semua masalah kalian. Hmm. Menurut pendapat aku dan menurut pengalamanku gitu. Yes. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Isan Sidik. Isan Sidik. Coba coba ngobrol sama Kak Lala. Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Oke, kita ada 5 menit Nggak pertanyaan hire, terakhir. Kak. Oh, Isan Sidik. Ah, kenapa, San? Nggak mau langsung ngerekrut gitu, Kak. Apa? Katanya Bilang, Kak Lala butuh orang IT nggak gitu katanya. Nggak mau langsung rekrut. Oke. ya, barusan ada yang rekrut soalnya. Aku sempet sih ngirim ke grup alumni, tapi nggak tahu tuh mereka jadi apa enggak. Oh, yang ini dijamin, Kak. Yang Bang Sidik terbaik nih. Oke, kalau aku mau nanya deh, kan kalau itu tadinya dari SEO kan, SEO content writer gitu-gitu. Kenapa bisa menjadi project manager? Apakah itu kayak otodidak atau ada emang kalau ikut eh,
kursus pendidikan yang informal atau ada formalnya mungkin? Kayak gimana? Ya, jadi waktu aku jadi orang SEO, aku orang SEO yang merangkap project manager sebenarnya. Karena di tim waktu itu nggak ada yang mau jadi project manager. Jadi waktu itu, kayak waktu di perusahaan Jepang, aku project manager untuk project SEO. Dan karena di SEO itu kan kita butuh kerjasama dengan banyak freelance. Ada untuk yang namanya link building gitu kan. Jadi aku project manager untuk semua freelance yang ada di project di SEO tersebut. Waktu aku di startup juga sama aja. Tapi plus aku handle untuk sosial media. Jadi ketika aku pindah ke Amerika, karena aku kalau misalnya jual portfolio SEO di Indonesia itu kan satu agak susah karena mereka nggak kenal kan. Terus yang kedua, aku kalau dipikir-pikir lebih untung kalau misalnya aku jadi project manager dibandingkan jadi SEO dengan statusku di situ. Makanya kenapa ya lebih menguntungkan project manager, kenapa nggak lanjut project manager kan gitu. Lagian kalau SEO, kalau misalnya aku mau lebih enak sebenarnya kalau aku SEO untuk diri sendiri sih, bukan untuk orang lain. Oke. Tapi itu pendapat doang, again, pendapat doang. Kalau yang di perusahaan Jepang, menit. kalau yang di perusahaan Jepang itu berarti kalau masih di Indonesia kalau yang itu. Iya. Oke. Ada yang nanya nih kalau izin bertanya Kak, berapa gaji UMR di Chicago? UMR Chicago rata-rata 50-an. 50 ribu. Wait, no, 50 itu actually 50 itu ke atas. Google dikit ya, cheating, bentar. Akan juga nih kadang-kadang. Oke, UMR Jakarta. UMR Jakarta lagi. Kalau nggak salah median minimumnya itu 14 deh. Bentar, coba lihat. Oh, wow. Wait, seriously? Dikit banget, cuy. 30 per 30 tahun. ribu. Iya. Oke, 30 ribu. Ya, 30 ribu itu 30 ribu itu 450 sekitar juta. 16 per jam. Kalau di rupiahin 450 juta per tahun. Kalau di Indonesia cuma 44 juta per tahun kan. Jakarta. Indonesia cuma Ini 4 ya, Amerika kalau di rupiah memang banyak, tapi jangan lupa Amerika tuh mahal banget. 15 per jam, 30 per tahun tuh dikit banget, Pak. Karena di sini itu aja rata-rata kalau kalian tinggal di Chicago, apalagi di daerah downtown, itu studio aja 3.000. Oh my God, 3.000. Jadi dan itu 30.000 dikurang, dipotong 35% plus 4%, jadi 39%. Jadi kalau misalnya kalian lihat gaji Amerika itu juga diingat-ingat ya kalau Amerika itu mahal sekali. Jadi kelihatannya kalau dari Indonesia, kalau dari Indonesia memang gede, tapi di Amerika sendiri itu sangat kecil. Ya, aku baru tahu 15 malam ini. Oke. Ada lagi ya teman-teman? Ada yang mau nanya nih? Ada yang tanya. Ada yang tanya lagi nih Kak Lala. Dari Dapil 2 Jakarta Barat. Kata Yusuf Kak Lala kalau pulang auto sultan. Oke, ini Amin. ada pertanyaan dari Dapil 2 nih. Izin bertanya Kak, lifestyle seperti apa yang orang-orang Amerika terapkan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari? Lifestyle seperti apa orang dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari? Ya, tergantung daerah lagi. Kalau daerah mungkin yang paling paling kelihatan tuh daerah ya, ambil contoh ya kayak New York itu mereka lifestyle-nya kerja sampai mati, sampai pingsan. Tapi kalau misalnya mereka pesta tuh pestanya emang wah banget. Itu orang New York. Orang California kerjaannya santai dan kebanyakan dari mereka itu hidupnya cukup imbang. Meskipun
Mungkin oke, aku baru ingat ya. Mungkin mereka hidupnya imbang itu gara-gara selain karena santai, mereka punya hobi namanya hiking. Dan itu mungkin membantu mereka untuk mengimbangkan antara hidup kerja dan hidup di rumah gitu kan. Menjawab nggak sih lifestyle-nya apa apa nggak jawab nih? Si Dapil jawab nggak? Tapi, oke, Cukup ada menjawab nggak Dapil? Oke. pertanyaan lagi nih Kak Lala. Kak Lala mau tanya apa sih yang membekas dari IBS yang paling menunjang di dunia karir khususnya di Amerika dengan budaya yang berbeda? Apa yang paling membahas gitu? Banyak banget yang udah kali gitu. Mungkin Mr. Zero ya. Karena Mr. Zero itu kan prinsipnya untuk mengosongkan pikiran, kita jangan ngejudge sesuatu sebelum kita tahu lebih lanjut. Is that Mr. Zero? Itu Mr. Zero kan ya? Yaitu Mr. Zero, benar. Ya. Oke. Ini udah jam 10 pagi, jadi aku rasa memang kelasnya untuk di wrap ya. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut, boleh connect di LinkedIn, linkedin.com/in/harley-tanni-dining-room. Oke, terima kasih lagi untuk semuanya. Lala Terima kasih closing banyak. statement dong kalau buat kita anak-anak kuliah Enggak. ini. Closing statement. Dan apa mungkin harapannya untuk anak-anak IBS ini ke depannya? Oke. Closing statementku adalah kalian mahasiswa banyak-banyaklah cari salah. Karena kalau kalian udah lulus dari kuliah, kalau kalian bikin salah nggak ada yang maafin kamu. Tapi kalau kalian masih mahasiswa bikin salah, aku mahasiswa Pak, langsung maaf. Wow, great point. Kalau kita boleh foto dulu ya. Teman-teman boleh on cam dulu, kita mau foto. Terima kasih ya, Kalala, kata Yusuf. Oke, kita foto dulu. Buat absen ya juga, jadi teman-teman Ya, boleh teman-teman semuanya on cam. on cam. Oke. Safi lagi dulu boleh Safi. Oke, 1. Nah, ini mana? Oke, lagi 165. Oke, slide 2. 165. Oke, thank you so much Kak Lala. Semoga Kak Lala nanti bisa berkunjung ke IBS ya, melihat lantai 2 Amin. kita. Oke. Lihat efek yang baru juga seperti apa. Yes, thank you. Bedanya di kampus ekstrim loh kalah sekarang. Kenapa? Suara Di kamu double SPT Mirza. Liga ada es krim, ada glikoing sekarang. Sekarang di kantin IBS ada es krim. Wah, Oh iya, itu Kak Lala kan kontennya lead operationalnya bagus. kantin ya. Mirza Iya. juga ya? Mirza ini Enggak. kantin nggak sih? Oh bukan. Birza cuma support beli aja. Beli itu juga supportnya sangat bagus. Oke, alright, terima kasih Thank you, semuanya. Kak. Terima kasih Kak. Teman-teman, Sampai terima jumpa kasih lagi udah kawan. hadir di kuliah Lintas Budaya hari ini. Semoga bisa banyak insights yang teman-teman dapat. Yang mau yang mau kerja di luar. Tadi menarik banget dari Kalala tentang culture Amerika, terus tentang opportunity yang ada di Amerika, dan apa sih yang harus disiapin sama kita as mahasiswa. Tadi kita harus banyak nyoba, abis itu nggak takut gagal karena kita harus nyaman sama kegagalan, karena kita masih mahasiswa gitu ya. Dari Mirza ada closing lagi? Dari aku udah cukup. Dari Birza luar biasa yang diberikan Kala materi. Jadi kita tahu bahwa di setiap negara bagian Amerika itu berbeda-beda. Jangan yang di media itu tidak tentu sama apa yang dikatakan. Bisa jadi yang di media itu kacau, ternyata yang di kenyataannya itu enggak sama sekali. Jadi coba aja kalau yang kalian mau ke Amerika, Mirza juga dapat insight baru. Mungkin Mirza pengen mencoba ke sana untuk Weh. mencoba peruntungan di sana kali aja bisa Ayam S2 atau acoy. Bos to kayak Amerika. mau bos ke Amerika mungkin. Oke. Itu dari Mirza Lala. Yes, thank you. Mantap. Thank you Thank you. Lala. Thank you Kalala dan teman-teman. Bye. Bye Lala. Bye Kalala.